Ini sakti loh, kepalaku sampai berasap. Ini juga ada yang suka mau melet, bukan ada yang suka, banyak yang suka. Tapi yang menggunakan pelet ada satu ini. Ini bukan pelet sembarangan seperti ini. Allah, Masya Allah, Masya Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlimul ghaibi wa asyhadati wujud, ya ahlimul ghaibi wa asyhadati wujud, ya ahlimul ghaibi wa asyhadati wujud, ya ahlimul ghaibi. Allah. Ya usapin pakai daun itu sampai asapnya hilang di kepalanya itu. Sampai asapnya hilang. Ini namanya pelet kembang kan. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini Samsudin makin terpojok, makin terpepet, dan makin banyak orang bersaksi atas pengobatannya yang dituduh abal-abal. Tak ketinggalan, seorang artis ibu kota juga menggugat Samsudin karena dia mengaku pernah berobat di Gus Samsudin. Nah, siapakah dia? Bagaimana pengobatannya? Apa yang dikeluhkan? Yuk, kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ini sakti loh, kepalaku sampai berasap. Ini juga ada yang suka mau melet, bukan ada yang suka, banyak yang suka. Tapi yang menggunakan pelet ada satu ini. Ini bukan pelet sembarangan seperti ini. Allah, Masya Allah, Masya Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlimul ghaibi wa asyhadati wujud, ya ahlimul ghaibi wa asyhadati wujud, ya ahlimul ghaibi wa asyhadati wujud, ya ahlimul ghaibi. Ya usapin pakai daun itu sampai asapnya hilang di kepalanya itu. Sampai asapnya hilang. Seorang penyanyi ibu kota, seorang artis cantik bernama Balena, belum lama ini mengaku pernah menjalani pengobatan di Padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin. Bukannya sembuh, Balena mengaku justru tambah sakit, padahal sudah mengeluarkan uang cukup besar senilai 20 juta. Gus Samsudin pun lantas bersuara memberikan klarifikasi terkait pasien yang datang ke padepokannya dan tidak kunjung sembuh. Berdasarkan pengakuan Gus Samsudin, ia tak pernah menjanjikan kesembuhan terhadap pasiennya. Hal itu lantaran ia berpegang teguh dan mengembalikan semua kepada kehendak Tuhan. Saya sering sampaikan di channel YouTube saya hanya mendoakan, sembuh tidaknya hanya kuasa Allah, ungkap Gus Samsudin dalam kanal YouTube Denny Sumargo. Apakah kalau panjenengan berobat ke dokter dan pulang gak sembuh, apakah dokternya menipu? Serunya. Hal inilah yang sering digunakan alasan oleh seorang Samsudin untuk tidak mengindahkan pasiennya, dan dia selalu memberikan alibinya dengan dokter. Kalau dokter mungkin dengan ilmu yang sudah ilmiah
dan bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga saat dokter maksimal dalam mengobati dan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP, maka tentu dokter itu tidak bisa disalahkan karena prosedurnya sudah ada dan sudah disepakati, sudah diuji klinis. Karena itu dokter tidak mudah melakukan praktek. Tapi masalahnya, pengobatan seperti Samsudin ini tidak ada mekanismenya, tidak ada SOP-nya, dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Sehingga enak saja kalau ngeles begitu. Coba kalau dibongkar dan distandarisasi bagaimana cara pengobatannya. Kalau sudah standar dan mengikuti SOP, maka memang tidak bisa disalahkan seperti dokter. Tetapi selalu saja bawa dokter untuk membandingkan. Kenapa kalau ke dokter nggak sembuh, tidak protes, dan tidak dibilang menipu. Sebelumnya, Mbak Lena mengaku diminta mandi tengah malam selama seminggu saat menjalani pengobatan. Namun Mbak Lena justru sakit karena sering mandi tengah malam selama 1 minggu. Gus Samsudin sendiri merasa tidak ada yang salah dengan pengobatannya. Menurutnya yang terpenting tidak sampai melukai sang pasien. Untuk pengobatan alternatif, ketika kita menggunakan kris, sapu lidi, sandal, yang terpenting yang saya lakukan tidak melukai pasien. Salahnya di mana? Ucap Samsudin. Lebih lanjut, Samsudin pun mengklaim bahwa meski pengobatan dilakukan dengan yang haram, ia menyebut tetap diperbolehkan asalkan hanya untuk obat. Bahkan saya pernah berobat ke kiai saya. Pengobatannya dengan menggunakan kotoran ayam. Perlu dipahami kalau di dalam fikih, kalau kita ngaji, ujarnya, melakukan pengobatan dengan bagaimanapun, walaupun dengan yang haram itu boleh. Yang penting untuk obat. Sekarang yang dicari medianya, caranya atau kesembuhannya, tambah Gus Samsudin. Gus Samsudin juga menegaskan bahwa ia bukanlah orang sakti, melainkan hanyalah perantara yang mampu membantu mengobati pasien. Ditegaskannya ia hanya kembali melakukan pengobatan dari Al-Quran. Apa yang saya lakukan hanya kembali ke hitah, kembali ke Al-Quran. Bahwa Al-Quran adalah sifat untuk berbagai sakit, medis maupun non-medis. Di sini hanya mendoakan saja. Saya tidak pernah mengatakan saya sakti loh. Dimarahin istri aja takut. Pungkas Gus Samsudin. Kemudian ini komentar dari netizen di Tribun Sumsel. Salahnya kan nipu WK. Di prank si bewok. Makin kesini makin bingung ini orang. Dukun berkedok agama. Licik sumpah kau. Kalau cuma mendoakan kok pakai tarif. Dipatok, harusnya seikhlasnya dong. Kan Anda juga, kan tidak pasti juga sembuhnya. Ini manusia udah bebal memang. Satu-satunya yang bisa menyadarkan ya cuma kerangkeng. Ya kalau hanya mendoakan doang mah datang aja ke saya gratis. Kalau masalah sembuh enggaknya tergantung Tuhan. Saya hanya mendoakan. Salahnya bayar uang mahal sia-sia, tidak memberi manfaat apa-apa dan dibohongi. Yang memutuskan itu pasiennya. Siapa yang suruh Anda pergi berobat ke situ, bukan ke rumah sakit. Doa seperti Samsudin mau dijamah oleh Allah, diijabah oleh Allah, sudah jauh dari segalanya. Sakit nih orang. Ya semua juga kalau ngobatin kayak gitu pakai keris tinggal bilang beli di online. Kalau kanker kan itu harus ditangani medis bukan dukun. Berobat juga sebaiknya ke dokter. Udah jelas penipu dari perkataannya muter-muter. Uangnya masuk kantong, Allah yang tanggung jawab sembuhnya. Yalah sekarang baru teriak, sudah tahu orang gila pakai dipercaya berobat. Ini sakti loh, kepalaku sampai berasap. Ini juga ada yang suka mau melat. Bukan ada yang suka, banyak yang suka. Tapi yang menggunakan pelet ada satu ini. Ini bukan pelet sembarangan seperti ini. Allah. Masya Allah. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlimul qaibi wa asyhadati wujud, ya ahlimul qaibi wa asyhadati wujud, ya ahlimul qaibi wa asyhadati wujud, ya ahlimul qaibi. Allah. Ya usapin pakai daun sampai asapnya hilang kepalanya. Apa asapnya hilang.